benda-benda yang asalnya najis, benda-benda yang asalnya najis karena ada perubahan, baik karena berubah dengan sendirinya atau ada proses sehingga menyebabkan benda yang najis itu berstatus menjadi suci. Jadi proses perpindahan dari berstatus najis menjadi suci. Secara umum najis itu tidak bisa disucikan. Najis itu tidak bisa disucikan. Yang bisa disucikan adalah mutanajjis, sesuatu benda barang yang suci yang terkena najis. Jadi kain, sarung, baju yang kecipratan najis namanya mutanajjis. Benda yang mencipratinya itu namanya benda najis atau barang najis atau ainun najasa. Jadi yang bisa disucikan adalah benda yang kena najis. Kalau najisnya tidak bisa disucikan. Makanya dalam Islam kalau sesuatu yang kena dengan najis maka harus syarat sucinya itu harus tiga. Harus tiga. Yang pertama suci, hilang warnanya. Warna najis itu harus hilang kalau memang najis itu punya warna. Yang kedua hilang baunya bila najis itu memiliki bau. Yang ketiga hilang rasanya bila najis itu memiliki rasa. Rasa di sini bisa diraba dengan panca indera. Mungkin licin atau ada kalau diraba bisa terasa. Atau juga ada najis yang memang tidak bisa diraba dengan tangan, tapi hanya bisa dirasa dengan dzauq, dengan rasa lidah. Seperti najisnya empedu. Nah, empedu itu najis. Kalau diraba empedu ya najis, tidak ada, sama aja dengan air. Tapi dia mengandung najis dari sisi rasa. Jadi kalau kita muslim bersuci, istinja, habis buang air kecil, buang air besar, salah satu syaratnya adalah satu menggunakan air yang suci. Yang kedua mengalirkan air kepada tempat najis yang dibasuh. Jadi ini penting, mengalirkan air. Yang ketiga menghilangkan sifat-sifat najisnya yang tiga. Sifat najis itu warna, rasa, dan bau. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu kalau najis memiliki tiga sifat yang harus hilang apabila kita sucikan: warna, rasa, dan bau. Bila masih ada salah satu daripada sifatnya ini belum hilang, pertanda najisnya masih ada. Pertanyaannya sekarang, ada najis yang aromanya sungguh tajam, warna sudah hilang, rasa hilang, cuma baunya yang tidak bisa hilang, walaupun sudah dicuci berkali-kali pakai ini dan itu udah dicuci, melainkan baru bisa hilang kira-kira dengan dikrik. Bagaimana nih? Apakah wajib dikrik atau mungkin bahasa
kasarnya harus diiris. Nah, kita kan tidak mungkin. Nah, kalau sudah sampai kepada derajat itu namanya litta'assur, kalau sulit. Nah, jadi dimaafkan, maafuan, dimaafkan. Jadi dimaaf. Kalau sudah ada upaya maksimal, najisnya juga nggak bisa hilang, salah satu sifatnya, maka itu maafuan, dimaaf. Apa sebabnya dimaaf? Litta'assur, karena terlalu sulit. Jadi kalau antum istinja bercebok sehabis buang air besar, bagaimana tuh? Apa syarat sucinya? Pertama harus menggunakan air yang suci. Yang kedua mengalirkan air. Yang ketiga hilang 3 sifat najisnya. Apa sifat najisnya? Warna, rasa, bau. Nah, sekarang dari mana kita tahu hilang warnanya, hilang rasa, dan hilang baunya? Dari mana kita mendeteksi atau meyakini paling tidak bahwa 3 sifat ini sudah hilang? Andaikan antum ditanya, sementara posisinya di belakang, bagaimana hidup? Benar, kita harus menggunakan air yang suci. Yang kedua, mengalirkan air di atas najisnya. Yang ketiga, menghilangkan 3 sifat najisnya: warna, rasa, dan bau. Nah, sekarang untuk memastikan warna, rasa, dan bau najisnya hilang ini bagaimana? Kalau antum ditanya bagaimana? Bagaimana menjelaskan? Nah, kafa bizzanni, memadailah, cukup dengan adanya perasaan yakin dalam diri kita. Nah, ini salah satu syaratnya, yakin bahwa telah suci. Bagaimana bentuk yakinnya? Nah, tanda yakin yang pertama, terasa, itulah hikmahnya Allah menciptakan tangan kita ini ada bergaris, punya sidik jari. Nah, kemudian dengan sidik jari kita ini apabila menyentuh tempat istinja itu, maka akan terasa kesat. Yang tadinya ada najis, licin, dan sebagainya, lama kelamaan begitu dicuci dengan air, dibasuh dengan air, maka akan terasa kesat. Nah, kalau sudah terasa kesat, itu pertanda najisnya sudah hilang. Kalau bahasa Indonesia kesat, kalau bahasa kami meret, kurang lebih. Kalau sudah terasa kesat, sudah itu pertanda najisnya sudah hilang. Rasa hilang, warna insya Allah yakin sudah hilang. Jadi tidak perlu dilihat, tidak perlu pakai cermin. Nah, sudah baunya bagaimana? Tidak wajib mencium tangan untuk memastikan bahwa baunya sudah hilang, tidak wajib. Cukup juga dengan sholat. Maka apalagi anjuran pemerintah sekarang COVID-19, kita sebaiknya harus mencuci tangan seusai buang air besar untuk memastikan kuman ini tidak ada yang nempel, insyaallah. Begitu. Jadi kafa bizzanni, memadai zon, perasaan hati yang lebih besar kepada yakin. Jadi tidak sampai Allah tidak mewajibkan kita untuk memastikan dengan memandangnya. Najis itu telah nyata. Baik. Nah, itu diantara syariat hukum yang begitu indah yang telah ditelurkan oleh para ulama kita, rahimahumullah. Nah, sekarang kita lanjutkan nih. Ada 3 benda, barang, sesuatu yang asalnya asli najis. Asli najis. Yang asalnya najis, tapi karena ada proses, maka ketiga benda ini berubah statusnya menjadi suci. Nah,
Alladzi yathuru, yang suci, sesuatu yang suci, minan najasati, dari najis. Memang dia berasal dari najis. Alladzi yathuru, sesuatu yang suci, minan najasati, yang berasal dari najis. Salatun, ada 3. Al-khamru, khamar. Al-khamru, khamar. Khamar itu minuman keras, minuman yang memabukkan, itu khamar. Auzubillahi min dzalik. Al-khamru, minuman keras, idza takhallalat, apabila berubah, binafsiha, atau takhallalat, apabila berubah menjadi cuka. Gimana takhallalat? Idza takhallalat, apabila berubah menjadi cuka, binafsiha, dengan sendiri. Makanya rasa cuka itu adalah asam. Asam ini, cuka ini diperoleh biasanya dari perasan anggur yang dijadikan minuman keras. Buah anggur diperas. Assalamualaikum. Jadi cuka ini berasal dari perasan buah anggur. Anggur ini memang buah anggur ini perasan buah anggur ini memang diperuntukkan untuk minuman. Kemudian dengan adanya proses penambahan ini dan itu sehingga memabukkan. Nah, apabila setelah berstatus khamar, memabukkan karena minumannya ini jenis minuman yang keras, tetapi dalam suatu rentangan waktu apabila miras ini, perasan air anggur yang sudah berstatus memabukkan ini didiamkan dalam waktu yang lama kelamaan dia akan menjadi asam dan tidak memabukkan. Asam ini yang dikenal berasa dengan cuka. Karena efek memabukkannya sudah hilang, sebab haramnya sudah hilang. Sebab haramnya adalah karena memabukkan, maka kembali kepada hukum halal. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adam. Jadi itu dalilnya, apabila sudah sebab haramnya itu hilang, maka kembalilah kepada halal. Khamar, minuman keras, itu haram karena memabukkan. Hilang sifat-sifat memabukkannya, maka berubahlah statusnya menjadi halal apabila berubah menjadi cuka, peruntukannya cuka. Begitu. Nah, kalau dijelaskan di beberapa kitab para ulama, untuk memproses cuka ini bisa dengan dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, tidak diutak-atik, tidak ditambah dengan ditaruh sesuatu benda apapun, walaupun hanya sebiji kerikil, sebiji batu. Andaikan ditaruh sebiji batu berubah menjadi cuka, haram. Jadi harus berubah dengan sendirinya, alami. Atau bisa juga dengan memindahkan dengan sistem penjemuran, dipindahkan dari dalam rumah ke tempat yang terik matahari, dijemur. Waalaikumsalam. Nah, dijemur terik matahari, boleh itu. Diproses oleh alam. Yang penting jangan ada andil manusia di situ memprosesnya. Walaupun hanya menaruh satu biji kerikil atau satu biji batu. Baik. Al-khamru, khamar, idza takhallalat, apabila menjadi cuka, binafsiha, dengan sendiri. Jadi cuka yang dihasilkan dari
perasan air anggur yang memang asalnya memabukkan sekarang statusnya menjadi halal. Kalau sudah halal boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Kita lanjutkan. Wajildul maitati idza dubigo. Wajildul maitati, jild itu kulit. Wajildul maitati, kulit bangkai. Wajildul maitati, kulit bangkai, idza dubigo, apabila disamak. Wajildul maitati, dan kulit bangkai, idza dubigo, apabila disamak. Apa definisi bangkai itu? Yang bagaimana namanya bangkai? Hewan yang sudah jadi kalau bahasa Arabnya mazalat hayatuhu bi ghairi zakatin syar'iyyah. Itu namanya bangkai. Mazalat, hewan yang hilang, hayatuhu, hidupnya, bi ghairi zakatin syar'iyyah, tanpa disembelih dengan sembelihan syar'i, sembelihan syariat, sembelihan Islam. Sembelihan Islam itu pertama yang menyembelihnya muslim, yang kedua menggunakan sesuatu yang tajam, ketiga memutuskan hulkum dan mari, kerongkongannya dan dua urat darahnya yang ada di lehernya. Itu sembelihan syar'i. Ada tiga ini. Syarat sahnya hewan yang disembelih itu pertama yang menyembelih muslim. Jadi tidak halal sembelihannya orang muslim apapun alasannya. Kan Pak ahli kitab, orang Nasrani, orang Majusi, tidak ada sekarang ahli kitab. Yang ada adalah non-muslim atau yang disebut namanya kafir. Sekarang menyebut kata kafir kurang diizinkan karena terlalu tidak nyaman menyebutnya non-muslim. Jadi semua sembelihannya orang non-muslim tidak halal. Ini harus tegas. Karena syarat penyembelihan, syarat halalnya sembelihan itu harus penyembelihan muslim. Membaca bismillah bagaimana hukumnya? Sunnah. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Nah, supaya keluar dari khilaf, maka sebelum menyembelih kita baca bismillah atau bismillah. Jadi kenapa tidak wajib? Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak wajib baca bismillah fi kulli qalbin mu'min ismullah. Karena dalam hati tiap-tiap orang muslim itu, dalam hati tiap orang mukmin ada tertulis nama Allah. Andaikan kita lupa baca bismillah boleh halal. Karena penyembelihnya adalah muslim. Yang kedua, menggunakan sesuatu yang tajam. Sesuatu yang tajam ini boleh sembarang, yang penting tajam melukai. Yang tidak boleh menggunakan 3, tulang, gigi, dan tulang, gigi. Nah, ini yang 3 barang, 3 benda yang tidak boleh dipakai menyembelih. Tulang, gigi, dan selain yang 3 ini boleh dijadikan alat untuk menyembelih. Mau besi, mau kaca, mau kayu seperti sembilu bambu, nggak boleh. Batu kalau memang bisa dibikin tajam boleh. Di zaman dahulu kala menggunakan. Penting jangan menggunakan tulang, tidak. Sembelihannya muslim menggunakan dan memutuskan hukum dan mari. Hukum itu tenggorokannya, mari saluran darah. Inilah yang kita putuskan waktu ini. Alhamdulillah sudah kita laksanakan semua.
sembelihan non muslim hukumnya bangkai. Jadi bangkai adalah mazalat hayatuhu, hewan yang mati itu bighairi zakatin syar'iyyah, matinya tanpa disembelih secara syar'i. Yang kita konsumsi ayam mati memang, tapi matinya karena disembelih. Baik. Nah, sekarang ada bangkai. Bangkai di sini harus jelas. Bangkai yang dimaksud adalah bangkai selain najis mughal lazah. Semua bangkai selain mughal lazah boleh disamak, diambil kulitnya. Semua bangkai selain mughal lazah boleh diambil kulitnya untuk dimanfaatkan dengan jalan disamak. Tapi ya, tolong diingat kulitnya saja. Kulitnya. Karena kulit yang bisa disamak. Selain kulit tidak bisa. Nah, maka di sini jildul maitati, kulit bangkai. Hati-hati tidak masuk dalam kata di kulit sini apa? Dari bangkai itu bisa jadi apanya? Tidak bisa dimanfaatkan. Bulunya, apalagi tanduknya, kukunya, taringnya, lagi tulangnya, dagingnya lagi. Karena itu semua termasuk najis. Ingat kulit bangkai. Kulit bangkai apabila mati tanpa disembelih, hanya yang bisa dimanfaatkan adalah kulitnya. Selain kulitnya najis, tidak bisa dimanfaatkan. Bulunya, kukunya, giginya, tulangnya, dagingnya. Nah. Kata bangkai di sini boleh bangkai yang asalnya hewan yang halal dimakan dagingnya waktu hidupnya, seperti binatang ternak kita, kambing, sapi, dan seterusnya. Andaikan sapi, kerbau mati tanpa disembelih, daripada tidak dimanfaatkan sama sekali 100%, ada jalan halalnya, ambil kulitnya saja, disamak. Setelah disamak baru halal dimanfaatkan untuk kebutuhan, untuk sepatu, sandal, tas, kuda, seterusnya. Cuma satu saja tidak halal untuk dimakan. La yahillu akluhu, tidak halal dimakan. Di annahu kharaja min jinsit ta'am, karena kulit yang asalnya bangkai ini walaupun suci dengan disamak, dia telah keluar dari jenis makanan yang dihalalkan. Hanya halal peruntukannya untuk dipakai, bukan untuk dikonsumsi. Dulu ada teman yang bertanya, salah pemahaman. Bolehkah kulit sapi disamak itu dijadikan kerupuk? Iya, kulit itu kerupuk rambak kan begitu? Jawabannya haram, karena dia telah dikeluarkan oleh Allah dari jenis makanan yang dihalalkan. Hanya boleh dimanfaatkan peruntukannya saja. Atau dari hewan yang memang tidak dihalalkan dimakan dagingnya, seperti harimau, singa, macan, beruang,
Ini memang waktu hidupnya tidak halal dimakan. Mati boleh juga dimanfaatkan kulit. Yang penting bukan berasal dari kulit mugal. Nah, jadi sepatu dari kulit buaya, bagaimana hit? Boleh. Boleh dibawa sholat? Boleh. Karena ini telah disucikan dengan sabuk dari kulit ular. Bagaimana ini? Boleh. Meskipun kita pakai untuk sholat. Kopiah dari kulit macan. Kulit macan kan begitu? Boleh. Padahal macan itu tidak halal dimakan dan dagingnya. Mati lagi, sudah enggak halal mati, baru disama. Itu berstatus suci. Tapi suci dalam peruntukan, tidak suci untuk dikonsumsi. Jadi, tapi sekarang untuk mencari mirip-mirip, walaupun pakai imitasi plastik tidak apa-apa. Kopiah macan. Jadi kalau perempuan boleh menyembelih? Oh, boleh. Halal sembelihannya seorang wanita. Persyaratannya tidak mesti harus laki, tetapi kalau memang ada laki-laki, kenapa tidak? Kenapa? Karena jarang perempuan atau dikhawatirkan perempuan itu tidak sempurna sembelihannya karena kedua rasa iba dan tidak tega, karena perasaannya yang halus. Kita lanjut ya, satu lagi. Wa ma sara hayawanan. Wa ma sara hayawanan, yaitu sesuatu yang wa ma sara hayawanan, hewan yang terjadi, atau hewan yang muncul dari bangkai. Hewan yang muncul dari bangkai. Seperti dicontoh kadudin, seperti ulat, tawallada min ainin najasah, yang muncul dari bangkai najis. Bangkai. Jadi ulat bangkai itu tidak najis, mutanajis, karena ulat ini bukan kayak berasal dari najis itu. Cuma dia ada proses. Jadi andaikan ulat ini masuk ke rumah, dia mutanajis, tidak berstatus najis. Jadi andaikan ulat ini dibersihkan dia berstatus suci. Walaupun alhamdulillah bukan untuk dikonsumsi. Jadi ulat bangkai, belatung, apakah jenisnya, itu tidak najis, tetapi mutanajis. Walau min mughallazatin, sekalipun dia berasal dari bangkai najis mughallazah. Jadi ada anjing mati membusuk kemudian berulat. Nah, ulatnya ini bukan ulat mughallazah. Tidak ada ulat mughallazah. Nah, begitu jelasnya. Tidak ada ulat mughal, yang ada hanya mughallazah itu ada anjing dan babi.
ulatnya tidak menggelazah. Kenapa tidak menggelazah? Karena ulat ini sesungguhnya berasal dari larva, larva atau telur-telur lalat dan sebagainya. Nah, termasuk, mohon maaf wa minal istihalat, termasuk yang kategori peralihan dari yang najis menjadi yang suci itu inqilabud dami labanan. Nah, itu proses berubahnya darah menjadi susu. Jadi susu yang baik susu binatang maupun ASI sebenarnya sama. Allah mentakdirkan, menciptakan air susu itu berasal dari darah. Bahkan kalau binatang itu min baini farthin wa damin, darah dan dari kotoran. Jadi makanan yang dicerna dari rumput dan sebagainya yang dimakan, saripatinya itu dicampur lagi oleh Allah, saripati makanan dengan darah, lagi proses oleh Allah, keluarlah minuman yang segar namanya laban. Susu ini kalau kita kaji aslinya itu berasal dari najis, tapi sudah diproses oleh alamiah atas kuasa Allah, maka lahirlah benda baru yang namanya susu. Susu ini hukumnya halal. Jadi kalau dipikir binatang ini dari mana susunya? Oh, ternyata itu proses dari makanannya dan darahnya yang banyak itu disaring oleh Allah. Termasuk kata laban aumanian, termasuknya air mani, baik mani manusia maupun mani binatang, itu asalnya adalah saripati makanan dan darah yang diproses oleh kuasa Allah SWT. Makanya Imam Syafi'i menghukumkan mani itu adalah suci, tidak najis. Mani itu hukumnya suci, tidak najis. Jadi kalau mani memaki nempel di baju, nempel di sarung, tidak sempat dicuci, terbawa sholat, hukum sholat kita sah, karena mani itu tidak najis. Bahkan hebatnya lagi, andaikan seseorang sedang dalam keadaan berwudu, kemudian tertidur dalam keadaan duduk, bermimpi ihtilam sampai mengeluarkan mani, la yabtul wudu, tidak batal wudu. Nah, itu hebat. Mani tidak membatalkan wudu. Tapi wudunya bagaimana? Wudu yang dalam keadaan duduk. Seseorang berwudu kemudian tidur dalam duduk, bermimpi ihtilam bermani. Tidak batal wudu, tidak batal. Cuma wajib mandi. Jangan karena tidak batal wudunya bebas. Wajib mandi. Apa fungsi wudunya ini? Fungsi wudunya ini sebagai sunnah mandi. Fungsi wudunya ini sebagai sunnah mandi. Karena memang sebelum mandi wajib sunnah wudu. Nah, karena masih ada wudunya, tidak wudu lagi, itu cukup sebagai wudu sunnah. Sama dengan ini, maaf kalau Anda tanya, kalau mayit itu kalau mau dimandikan wudunya di kapan? Di depan atau di belakang? Biasanya kita menyaksikan para modin-modin kita itu membutuhkan mayit itu setelah dimandikan. Nah, disini sebenarnya letak kekeliruan kita. Nah, mewudukkan mayit itu di awal sebelum dimandikan. Wudhu ini semata-mata sebagai sunnah mandi, sebagai sunnah mandi. Tapi inilah yang terjadi biasanya kalau
sudah selesai dimandikan baru diwudu. Katanya keyakinannya supaya waktu diberangkatkan dalam keadaan suci. Kalau sudah dimandikan suci sudah itu. Kalau sudah dimandikan suci. Mau suci apa lagi? Jadi pemahaman yang keliru itu. Mewudukan mayit itu sunnahnya sebelum dimandikan. Wudhu ini berstatus sebagai bagian dari sunnah yang dikerjakan sebelum memandikan mayit. Kalau ada beranggapan bahwa wudhu ini sesudah mandi supaya mayat ini berangkat dalam keadaan suci, tertolak, bahwa dengan mandinya itu mayat sudah anggap suci. Kalau kita pergi Jumatan, mandinya sebelum Jumatan, sebelum berangkat Jumatan sudah berangkat Jumat. Sebelum berangkat Jumat. Masa ada orang mandi Jumat setelah pulang dari sholat Jumat? Sama sih. Orang yang mau diberangkatkan ke kuburnya, yaitu wudhunya dan mandinya sebelum diberangkatkan ke kuburan. Dan sunnahnya itu jangan terlalu lama dari mandinya dan diberangkatkan. Sama dengan mandi Jumat. Mandi Jumat itu sunnah ketika kita hendak berangkat. Walaupun mandi Jumat itu mulai masuk waktunya ba'da fajrin, setelah terbit fajar, setelah azan subuh. Sudah sah kita mandi Jumat itu. Tapi sunnah yang afdal ketika hendak supaya badan dalam keadaan fresh. Mayat juga begitu, jenazah itu sunnah dimandikan ketika hendak diberangkatkan. Jangan sekali-kali memandikan mayat malam hari padahal mau penguburannya esok. Nah ini maaf, alhamdulillah ini dulu berat sekali anak merubah. Masya Allah. Karena sudah tradisi itu anak masuk. Sudah jadi tradisi kalau meninggal malam hari itu langsung dimandikan. Ada keyakinan yang berkembang bahwa setiap orang yang meninggal dunia malam hari lalu banyak datang pelayat. Para pelayat itu katanya tidak serak rasanya melayat apabila jenazahnya tidak dalam keadaan suci. Makanya itu dimandikan. Padahal keliru. Kelirunya di mana? Karena sehabis dimandikan mayat ini, padahal mau dikuburkan esok, antara malam hari dengan subuh esok atau sampai dia hendak diberangkatkan, maka ada kemungkinan najisnya mayat ini, jenazah ini keluar. Kalau itu sudah dalam kain kafan, maka tidak sah sholat. Kenapa? Karena kain kafannya mengandung najis. Nah, itu resikonya. Terkecuali boleh kita mandikan malam-malam, boleh. Begitu selesai dimandikan langsung disolat. Gugurlah fardu kifayah. Andai kata esok tidak ada sholat lagi, ya sudah sah diberangkatkan ke kubur karena sudah disolat. Cuma masalahnya dimandikan doang, esok baru disolat. Nah, ini yang bahaya. Maka mandikanlah mayat itu ketika hendak diberangkatkan, sekaligus kafani, sholati, berangkat. Dan sunnah itu, tolong diingat, sunnah disegerakan. Apabila orang meninggal dunia itu sunnah disegerakan fardu kifayah. Baik memandikan, mengafani, menyolati dan menguburkan, sunnah segera, jangan terlalu lama. Nah ini menghalangi kalau di Lombok, ini sisi lemahnya. Kalau di Lombok itu, kalau perkara nanggung udah tidak mau dikerjakan. Contoh, makanya di sana itu ada
undang-undangnya yang tidak tertulis. Kalau meninggal sebelum zuhur biasanya langsung dikubur. Tapi kalau sudah meninggal sesudah zuhur, apalagi waktu asar, besok akan nanggung besok sudah. Tapi kalau anak di sini salut sama masyarakat di sini, terutama warga kita dari Jawa, walau meninggal sore, malam kita kuburkan. Itu yang bagus. Asal fasilitas ada dan sebagainya, bagus. Karena ada 5 perkara ini sunnah disegerakan. 5 perkara ini sunnah disegerakan. Yang pertama, tajhizul mayit, sunnah segera mengurus jenazah, disegerakan, baik mandinya, nyolatinya, nyolati sampai menguburkan, sunnah segera. Jadi jangan biarkan mayat itu lama-lama. Itu yang bagus. Baik mayatnya yang orang saleh maupun mayatnya orang yang kurang soleh. Kalau mayatnya orang yang soleh, supaya segera mendapatkan ganjaran hiburan dari Allah SWT. Dia akan merasa sangat-sangat senang mendapatkan tempat yang indah alam. Mayat yang tidak soleh juga segerakan supaya tidak jadi fitnah bagi yang hidup dan juga supaya segera mendapatkan ganjarannya juga. Andai kan di Smackdown ya sudah sih. Gitu. Itu sunnah. Mengurus mayat itu sunnah. Segera. Yang kedua, sunnah melunasi. Sunnah segera. Masuk utang arisan urusan. Sunnah. Jadi kalau udah di SMS Gus Rahmat, cepat. Sunnah. Sunnah melunasi. Yang ketiga, sunnah menikahkan anak perempuan utama. Sunnah segera kalau sudah tiba saatnya, supaya tidak timbul fitnah. Yang keempat, sunnah segera menjamu tamu. Ini sunnah. Jadi jangan biarkan tamu lama-lama duduknya baru dikeluarkan apa. Sunnah segera. Jadi ada rasa kebanggaan, kepuasan, dan ada pesan yang indah dari si tamu. Jadi besok datang lagi. Yang kelima, sunnah segera melaksanakan sholat bila telah tiba. Sunnah segera. Walaupun sholat itu wujuban muasa'an, kewajiban waktunya itu diperluas, tapi sunnah. Mau di awal waktu boleh, di tengah waktu boleh, di akhir waktu juga boleh. Asal jangan sudah habis waktu. Tapi sunnah segera melaksanakan sholat. Jadi di mana? Wamasoro hayawan. Jadi hewan yang telah terjadi atau yang muncul, yang ada, yang berasal dari bangkai, walau dari belazah, itu tidak najis, tetapi mutanajis. Termasuk memahat nih. Andaikan ada seekor kambing. Ini termasuk ekor kambing baru saja lahir sekali, mati induknya. Kemudian kambing ini dengan kuasa Allah akhirnya ada seekor anjing mati anaknya. Jadi dia kambing ini nyusu ke sampai besar. Bahkan anak kambing ini gemuk. Bagaimana? Tidak ada makanan lain, tidak ada minuman lain.
cukup dari ASI induknya yang mughalladh. Bagaimana status daging kambing ini apabila sudah besar menjadi potong? Gimana? Tidak ada makanan selain ASI induknya ini. Iya sudah. Ya udah. Itu tetap hukumnya halal. Halal. Kenapa halal? Karena sudah diproses secara alamiah di dalam tubuh si. Cuma orang pikir-pikir kalau mau beli kan. Tapi halalnya halal. Termasuk mohon ini, masuk ini rahasia. Ada lele dipelihara dalam septic tank. Septic tank. Bagaimana hukumnya ini? Halal. Halal. Cuma jangan diceritakan. Halal. Sebab apa? Kotoran yang dimakan ini sudah diproses secara alamiah oleh tubuh lele. Walaupun dagingnya itu pasti sudah berasal dari gizinya, tapi sudah diproses secara halal asalnya. Apalagi mohon maaf ya, misalnya cabai yang tumbuh atau cabai yang dipupuk dengan najis, kotoran kandang, pupuk kandang, sama itu. Atau melon, timun, apakah yang berair-air ini? Asli pupuknya pupuk kandang semua. Nah, itu tambah halal karena sudah diproses halal. Termasuk ada kaitannya nih. Itik mati bertelur, ayam mati bertelur. Telurnya belum keluar, sempat keluar, ada di dalam. Bagaimana nih? Apakah telurnya mengikut bangkainya atau telur ini lain hukumnya? Telur ini berstatus sendiri dia. Artinya telur ini tidak mengikut kepada induk, dengan syarat telur ini sudah andaikan dierami ini akan menetas. Itu batasnya. Berarti kalau masih telur dalam bentuk apa itu kuningnya itu embrionya belum ada cangkangnya, atau sudah ada cangkang tapi masih lembek, itu tidak halal. Sama hukumnya dengan emak bertelur itik diraba dulu dalamnya, ada telurnya diambil dulu. Telurnya hukumnya mutanajjis, suci, bersihkan, halal tapi telurnya sama ya. Soroh hayawan, soroh hayawan. Baik, sampai di sini dulu.